Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam suatu hadis, man salla alayya fi yaumin mi'ata marratin. Barang siapa, kata Rasulullah, bersalawat kepadaku setiap hari 100 kali. Jadi 100 kali aja nih Nabi bersalawat kepada tiap hari. Maka salawat yang 100 kali itu tadi dikatakan Rasulullah, qadallahu lahu mi'ata hajatin. Nanti Rasulullah, Allah akan menunaikan hajatnya daripada 100 hajat yang diminta. Jadi murah benar kalau. Jadi wajar orang yang kita puja, orang kita puji, orang kita sanjung. Apalagi bujur-bujur cinta kita dalam hati kita. 100 kali sehari banyak mabuk. Masalah 100 kali sehari banyak ada. Namun sampai banyak juga kalau koler benar sudah. Ya kalau koler benar orang sudah. Jaminan sudah. Jadi 100 kali bersalawat 100 hajat Allah tunaikan gitu. Lalu Rasulullah menyambung salaina minha li akhirati. Jadi yang 100 dikabulkan oleh Allah, 70 kena dikabulkan Allah di mana? Di akhirat. Jadi 70 hajat kita tuh yang di akhirat dikabulkan. Kemudian wasalasina minha di dunia, dan 30-nya adalah ketika dia hidup di dunia. Jadi bila kita ada bisi hajat segala macam, banyak membaca salawat. Percaya pada dia belum? Percaya ada? Nah, ada percaya ini Nabi membenarkan sudah. Dalam suatu hikayat pernah terjadi di zaman Hasan al-Basri. Disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub bahwasanya ada seorang wanita yang mana seorang wanita tersebut ma'adu dengan beliau memandangkannya. Nah, memandangkan ketika mendatangi Sidin, ujian Sidin memandangkan apa? Wahai Syekh, ulun ini ada berisi seorang anak perempuan, orangnya masih muda belia, tetapi disayangkan anak perempuan ulun yang muda tadi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Lalu Jasidin abunya rindu mana anak ulun tuh, rindu mana? Saking rindunya ulunnya hendak berjumpa dan bertemu lawan anak ulun tersebut. Walaupun tatamunya tadi di dalam mimpi. Anak mana ulun bertemu nih? Anak ulun. Anak melihat keadaannya kayak apa? Apakah ia sekarang dalam keadaan penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, atau justru sebaliknya? Lalu Hasan al-Basri memadamkan dengan seorang perempuan tersebut. Yang dihantar batamu dengan anak pian, banyaki baca salawat. Dan banyaki membaca salawat. Yang banyak itu kan 100, 1000, makin lagi bagus lagi. Maka dikatakan bila mana seseorang itu saking banyak membaca salawat, dikatakan apa Nabi, man aksara minas salati alayya fi hayatihi. Barang siapa yang memperbanyak bersalawat kepadaku di dalam waktu hidupnya. Ini membaca salawat banyak. Biar namun anda tahu sejarah pengurus kumpul itu nang banyak adalah sedikit salawat dibaca sedikit banyak. Orang baca salawat kada sedikit namanya kita 1000 aja kita menggaring sudah. Ya Allah. Nah ini kan dibaca maka 10.000, 20.000, 30.000 sampai 100.000 orang. Dia wajar. Ini 1.000 gimana wujud benar sudah. Nah baca Rasulullah kalau di dalam hidupnya banyak yang mengucapkan salawat kalau hidup amarallahu jami'a makhlukatihi, nanti ya Rasulullah Allah memerintahkan keseluruhan daripada makhluknya yang ada di permukaan bumi ini napa ayyastaghfirullahu ba'da mautih, meminta akan ampun
gasan orang tersebut ketika dia sudah meninggal dunia gitu. Jadi lu berusaha motor ya Pak, meninggal sini tapi orang kadada kurangnya, kadada habis-habisnya mendoakan, memintakan ampun. Kalau orang berjiwa itu ya Allah mengirim pahala, mendoakan, pasti itu sudah tak. Memintakan ampun di mana-mana datang. Itu diantara hebatnya ketika seorang mengamalkan dengan salawat. Cuma sembahyang tetap digawi, puasa tetap dilaksanakan, zakat tetap dibayari, haji bila ada duitnya capati. Janganlah, jangan bilang lambat. Wah ini banyak orang mematikan bayinya. Janganlah. Kalau tahun yang anu pada tenang Tuhan, iyalah. Ya kalau ini tadi. Jadi jangan menunggu umur, kena aja gitu, jangan menunggu umur. Jangan. Kalau tahu kita ini, ya Allah ini kita tahu. Lebih baik cepat, lebih baik lagi daripada dilalabatakan. Jadi ketika daripada akan demikian tadi dengan seorang ibu tadi menggawi sidin siang malam sidin membaca salawat. Salawat itu terserah aja biar anak-anak kayak mana nyaman di lidah biar nyamannya. Dan di antara istimewanya lagi nih di hari Jumat nih, di hari Jumat yang dikatakan oleh Rasulullah, man sana alayya fi kulli jumu'atin thamanina maratan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku ya Rasulullah pada tiap-tiap hari Jumat 80 kali. Nah, sedikit lagi nih. 80 kali sedikit lagi kalau. Maka orang yang bersalawat 80 kali di setiap hari Jumat tuh wajah Rasulullah ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba zamanina sanatan. Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Nah, ayo biar apalagi sudah murahnya Allah Ta'ala sudah memadahkan. Lalu ketika mendengar ungkapan Rasulullah, wajah sahabat pada kuni kaifa salata alaika, bagaimana salawatnya wahai Rasulullah, bila mana kami membacanya di hari Jumat 80 kali, maka Allah ampuni dosa kami selama 80 tahun. Ada di sini umur yang lebih pada 80 tahun, berarti kita adalah ada loh. Jadi yang kita hadirnya adalah, nah, ini orang yang kata juga salawat tuh kian awet muda orangnya. Nah, jangan pindah ke barang, terjumpa tuh. Maramut pindah masam aja. Bila rancak pindah maramut pindah masam tuha bakalan. Nah, bagian bagian itu juga mamai terus ada awet muda lakas Tuhan tuh. Lakas Tuhan, lakas mati juga. Ayo coba tak? Coba ya biar mentara kuriak naik ke kanan ini pasang. Rabah sudah hanya. Nah ini tadi, ada ini ya Allah. Jadi jangan boleh kita salat apalagi ketika kita asrakal, wujud-wujud keluarkan suara, jangan dipalarakan. Kalau ini pas karena pilek biar, maka habis ini malam kena sambung pulang, besok sambung pulang. Kayaknya pemilihan terawai mudah-mudahan juga hajat kita dikabulkan oleh Allah ya Allah. Anda kalau hendak bertahan. Jadi ketika seperempat tadi mengucapkan demikian ada nanti tak boleh sahabat tadi lah. Mana pun inna Rasulullah ya Rasulullah kayak apa salawatnya. Lalu dikatakan beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nah ini zaman jauh pendek ya Allah membacanya. Ada mengatakan bacanya istisar, membaca ini kadang nak bila takutan kita baca subuh tu baca juga, kita biasa baca juga, kan salahnya juga. Ya Allah biar kalau lupa juga daripada membaca diampuni buat 80 tahun dosa. Andai umur kita kada sampai itu, ibaratnya banyak dosa kita tapi diampuni, yakin dia min ahli jannah. Maka kedudukan orang ini di dalam surganya Allah. Maka ketika dilakukan oleh seperempuan tadi siang malam sedang membaca salawat, salawat kalau sedang tadi
suatu ketika suatu malam lalu akhirnya apa namanya cita-citakan oleh si ibu perempuan tadi bujur terjadi kenyataan. Sidin bermimpi melihat dengan anak Sidin. Namun ketika Sidin melihat dengan anak Sidin, nang Sidin sayangi, nang Sidin rindukan tadi, ternyata di luar daripada perkiraan. Dikira Sidin anak Sidin tadi dalam keadaan kenikmatan, dalam keadaan nyaman, ternyata dalam keadaan disiksa oleh Allah Ta'ala. Lehernya diikat, dua kaki tangannya diikat dengan lantai daripada lantai api neraka, berteriak yang menjerit meminta tolong. Lawan kuitan menjerit, maka saking gak ada tahannya Sidin, akhirnya tabangun seketika. Ketika Sidin tabangun, keesokan harinya Sidin mendatangi dengan Hasanul Basri tadi. Lalu Sidin datang, Bapak Sidin datang mengisahkan keadaan anak Sidin tadi. Wahai Syekh, ulun sudah bertemu dengan anak ulun. Coba di dalam mimpi tadi, ulun dilihatkan keadaannya luar biasa, disiksa oleh Allah Ta'ala. Andai tahu namanya mereka usaha lagi bertemu dengannya, mereka usaha bila melihat dirinya kayak ini, kenapa? Menyakitkan hati dan ulun kayak ini caranya. Nah, sedih orang tua melihatnya ini, melihat anak. Saya ketika mendengar penuturan seorang perempuan orang tua tadi, menangis dua Basri dengan sahabat-sahabat Sidin. Lalu bulik nang Tuhan tadi, orang Tuhan tadi. Dalam beberapa hari kemudian, lalu Syekh Hasanul Basri ini tadi dimimpikan oleh Allah Ta'ala dengan kedudukan seorang perempuan nang waktu itu disiksa oleh Allah Ta'ala. Jadi gue Sidin bermimpi bertemu nang anak seperempuan tadi managor. Wahai Syekh Hasanul Basri, kenalkah pianyan ulun? Jadi mati Hasanul Basri nih. Ujar Sidin, aku kan pindah dulu ya kan? Demi siapa? Ulun ini wahai Syekh adalah anak seorang perempuan yang mana ketika beberapa hari yang lalu menanyakan dengan engkau perihal dengan keadaan anaknya, nang meminta suatu amalan, dan bila ia mengamalkan amalan tersebut dapat bermimpi bertemu dengan anaknya walaupun di dalam mimpi saja. Jadi melihat ini takjubnya Sidin. Akhirnya Sidin, kenapa ikam Sidin yang kayak ini Sidin? Lain yang diceritakan oleh orang tua ikam, lain yang kulihat. Kenapa? Ketika Syekh Hasanul Basri melihat keadaan anak perempuan tadi dalam keadaan luar biasa berada di singgasana di atas ranjang bermahkotakan mutiara yang luar biasa indahnya. Ujar Sidin nih, bujur garang nih. Nang badusta ikam kah atau orang tua ikam kah? Orang tua ikam mengisahkan keadaan ikam waktu bermimpi itu dalam keadaan disiksa oleh Allah Ta'ala. Leher dan kedua tanganmu disiksa, diikat, dirantai hingga engkau disiksa. Sehingga kami mendengar sedih kala itu menangisan kami mendengar. Kayak itu juga dengan orang tua ikam itu sakit hati Sidin ketika melihat keadaan ikam. Maka ujar anak perempuan tadi, wahai Syekh, apa yang dituturkan oleh orang tua ulun itu tadi adalah kenyataannya memang benar. Bujur, Sidin, lalu kelebihan apa yang engkau perbuat sehingga engkau mendapatkan keistimewaan yang luar biasa keadaan sekarang ini? Lalu berkisahlah si anak perempuan ini, wahai Syekh Sidin, suatu ketika kami berada di dalam kubur, jumlah kami pada waktu itu berjumlah 550 orang yang dalam keadaan itu luar biasa disiksa oleh Allah Ta'ala dengan masing-masing dosa-dosa yang kami perbuat, luar biasa. Tetapi tiba-tiba ada seorang lelaki yang melintas di kuburan kami. Ini melintas saja nih, gak ada istilah bayar melintas, balalu aja nih. Lalu yang mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Mestinya mengucapkan salawat, lalu dia kuhadiahkan bacaan salawat ini ke orang-orang yang berada di penghuni kubur pada saat sekarang ini. Maka ketika ia mengucapkan demikian, dengan izinnya Allah, rahmat Allah langsung turun,
lalu mengatakan, wahai para malaikat, ku angkat siksa mereka bersabar. Kenapa? Disebabkan adalah berkah bacaan salawat seorang laki-laki tadi, sehingga ketika kami disiksa pada waktu itu dilepaskan dengan keistimewaan bacaan salawat yang diberikan oleh seorang laki-laki tadi. Sekalian ya coba dibaca, apalagi kita membaca berulang-ulang kali. Maka daripada itu, ketika nantinya kita hadir dalam suatu majelis bersalawatan, apalagi bermulitan, nah bersemangat bujur-bujur biar luar biasa. Baginda Rasulullah, man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku nantinya di dalam surga. Dan sebenarnya kalau kita itu jujur bersama, jangan kulir kita. Nah kayak apa? Yang pentingnya kita bujur ta'adil, mengagungkan kepada Rasulullah. Ada yang lain, tidak ada bujur-bujur. Kemana itu diperbuat, maka kita akan nantinya memetik daripada hasil yang kita perbuat. Dan perlu kita ketahui, ketika kita mendatangi suatu majelis maulid, ada syarat-syaratnya. Jadi kan yang ada syarat. Yang pertama, jangan nantinya bergabung lalakian lawan pembinian. Kalau lagi bergumpal lalakian lawan pembinian, tertawa banyak. Sudah boleh tak? Yang kedua, memakai pakaian. Pakaian tadi bersih, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kalau kita bisa berwudu, kalau kawa berwudu, bujur-bujur kita bersih menyambut oleh yang datang luar biasa istimewanya. Kemudian ketiga, kalau memang kita memerlukan dana, maka dananya itu bujur-bujur murni dan halal. Jangan ada halal. Sebab apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, itu adalah nurnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dipadakan ketika masuk ke dalam suatu air, maka di dalam air itu 1000 nur daripada cahaya kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka ini bila kita minum, berniat mudah-mudahan hati kita rigat-rigat ini tadi, yang di dalamnya nangka 7 memuja orang, nangka 7 menustai orang, nangka 7 menipu orang, nangka 7 nama pulang, anak bersombong, kan? Menyariki orang, ya Allah. Mudah-mudahan apihan. Paling ada berkurang, ya Allah lah. Paling ada berkurang. Jadi kok makan-makan tadi buju-buju berniat, jangan ngok dimakan dari tawannya, jangan pasang niat. Sebab niat itu adalah penentu daripada apa yang kita inginkan tadi. Mungkin ini jangan dapat untuk sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.